Baik, di antara argumentasi yang keliru adalah cara berdalil dengan keberhasilan. Misalnya ada seorang berdakwah dengan alat musik. Ternyata orang itu dia main musik joget-joget sama dia, akhirnya orang tersebut masuk Islam. Saya joget-joget sama dia, kemudian dia masuk Islam. Apakah tatkala orang itu masuk Islam, kita membenarkan cara dakwah dia dengan berjoget-joget, mungkin ikut diskotik ya? Tidak benar. Itu keberhasilan sesuatu bukan menunjukkan kebenaran cara yang ditempuh. Contoh, betapa banyak orang sembuh ke dukun, mungkin barangnya hilang. Apakah ke dukun benar? Nggak benar. Kufur. Ya. Suami saya benci sama saya, datang ke dukun, dipelet sama dukun, akhirnya suaminya cinta sama dia. Apakah gara-gara pergi ke dukun kemudian menimbulkan keharmonisan rumah tangga berarti dukunnya benar? Nggak benar. Tidak semua keberhasilan kemudian membenarkan cara. Ada mungkin berobat dengan makanan haram, dengan babi, mungkin dengan khamar, berobat dengan cara-cara haram. Ya. Apakah kemudian menjadikan haram tersebut menjadi halal? Jawabannya tidak. Ini terkadang orang terpedaya di sini. Dengan cara begitu banyak orang dapat hidayah. Ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang. Mereka cerita dengan cerita bohong. Cerita sini, cerita sana. Orang tertarik, orang menangis. Dengan cerita-cerita bohong ini akhirnya orang malah terenyuh. Ini enggak benar. Dahulu ada orang-orang berdosa atas nama Nabi SAW. Maka diingatkan, wahai jangan berdosa dengan atas nama Nabi SAW. Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdosa namaku, siapkan kapalnya di neraka. Kata mereka, kami tidak berdusta atas nama Nabi SAW, tapi kami berdusta demi Nabi SAW. Kami berdusta demi Nabi SAW. Ya. Jadi orang malas ke masjid, mereka bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan ke masjid misalnya. Niatnya baik ya, untuk agar orang semangat beribadah. Tapi apakah cara tersebut benar? Jawabannya salah meskipun berhasil. Meskipun berhasil. Ya. Misalnya ada seorang kemudian dia berdakwah di depan orang-orang kafir, kemudian menafsirkan ayat dengan cara pikiran dia. Dengan teknologi dia kait-kaitkan dengan teknologi, dia kaitan dengan sains. Ternyata nggak ada hubungan tersebut dengan sains. Kemudian dia paksa-paksakan supaya orang beriman. Meskipun orang itu beriman, kita bilang tidak benar. Itu cara tidak benar. Keberhasilan satu tidak menunjukkan kebenaran wasilah. Ya. Dan ini sering. Dulu kan orang masuk Islam begini caranya, Ustaz. Masa dulu salah? Kita bilang itu orang dulu. Ya, kita bilang urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau yang jadi patokan kita, salah benarnya Al-Quran dan Sunnah. Bukan keberhasilan. Ya, bukan keberhasilan. Ya, ini perlu kita perhatikan karena berhasilnya seorang ya, bukan berarti cara dia benar. Gak ada orang kemudian masuk ke diskotik, kemudian ikut disko, ikut joget-joget, ikut nyanyi-nyanyi, akhirnya sebagian PSK misalnya masuk Islam atau sadar, ya kita bilang nggak benar cara seperti itu. Allah tidak mewajibkan engkau untuk mendakwah dengan cara seperti itu. Ya. Itu tidak adalah cara yang keliru. Mungkin seorang berdakwah dengan misalnya pakai alat musik, kemudian bikin konser, akhirnya orang ingat tentang akhirat misalnya, ya. Kita bilang meskipun yang hadir banyak itu bukan cara yang benar. Orang mungkin kemudian berdakwah dengan break dance dan kemudian dengan kita bilang keberhasilan meskipun yang ikut kamu banyak, meskipun tadinya mereka penjahat jadi orang baik, itu tidak menunjukkan caramu benar. Allah tidak membanding engkau di luar lebih daripada itu. Oleh karenanya dalam satu hadis tatkala disebutkan ada seorang ya berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah, orang tidak mendengar, berdakwah dengan Al-Quran orang tidak ikut. Maka dia pun buat satu perkara yang baru agar orang ikut. Maka dikatakan iyyakum mabtada, hati-hatilah kalian dengan bid'ah yang dia lakukan dalam rangka untuk menarik manusia. Jadi cara keberhasilan tidak membenarkan, tidak menjadi pembenaran